Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas salah satu fenomena yang cukup jarang ya terjadi di IHSG, di mana ada saham-saham itu yang dari harga 50 naiknya luar biasa ya, bisa mencapai ribuan. Nah, contohnya seperti saham KRW ini ya, dari 50 menjadi 6.450. Nah, selain itu juga ada saham seperti Laba dan Foru juga yang naiknya itu signifikan. Nah, seperti KRW dan Laba ini kenaikannya itu karena mereka melakukan special corporate action ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan backdoor listing. Nah, sekarang saya akan membahas mulai dari KARW terlebih dahulu ya. KARW ini kalau kita flashback ke awal tahunnya, teman-teman bisa lihat di 23 Januari 2024, sebenarnya di website IDX itu sudah ada ya, ini ya, pengumuman penandatanganan jual beli saham bersyarat antara ICTSI dengan Sarana Kelola Investa. Nah, ini ya, kalau teman-teman baca di sini, itu sudah ada penandatanganan perjanjiannya. Ini kan munculnya 23 Januari 1846. Nah, kalau kita lihat sahamnya saat hari itu, 23 Januari, itu sahamnya ini sudah naik ya, dari harga opening 51, close-nya 54. Nah, ini plus 5,88. Dan besoknya dia sudah mentok ya, arah ya, 9,26%. Terus kemudian juga arah lagi. Nah, artinya apa? Ketika berita ini sebenarnya keluar di sore hari, ada orang-orang itu yang sudah tahu terlebih dahulu ya, makanya sahamnya ini bergerak naik lebih cepat daripada rilisnya berita. Nah, untuk emiten-emiten yang seperti ini memang salah satu faktor terpenting itu adalah insider info. Kalau teman-teman bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu yang terpercaya, ya mungkin bisa masuk ya, dibandingkan untuk retail-retail yang hanya mengamati di bursa. Nah, kalau kita lihat ya, dari 50 dia ini kan naiknya luar biasa sampai 6.000. Kalau kita hanya melihat dari secara kinerja, sudah nggak mungkin masuk akal ya. Karena apa? Ekuitasnya aja sudah negatif. Nah, teman-teman cek ya. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, ini ya, total equity-nya ini minus terus ya. Dari tahun 2018 sampai 2024 ini masih minus ratusan miliar. Tapi market cap-nya tahun 2023 kemarin di harga 50 itu market cap-nya cuma 29 miliar. Sekarang di 2024 itu 3,7 triliun. Nah, ini makanya luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah ada orang-orang yang berhasil ya membeli saham KARW ini di harga 50? Nah, ini ternyata pasti ada orang-orang ini ya. Namun kalau kita cek ya di broker summary, kalau kita flashback di tanggal tanggal berapa ya tadi ya? Tanggal 23 Januari. Nah, ini kita flashback ya di 23 Januari. Untuk transaksinya sendiri itu ternyata cuma 15 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya di tanggal 24 transaksinya, nah ini yang lumayan 100 jutaan. Tapi ya cuma 100 juta ya dalam waktu sehari. Terus tanggal 25-nya cuma 70 jutaan. Nah, artinya orang-orang yang bisa membeli saham KARW di harga 50 itu pasti dia hanya dapat barangnya itu nggak mungkin banyak. Ya mungkin dia bisa dapat sampai ratusan juta atau M. Karena market cap-nya aja sudah kecil, transaksinya itu juga sudah kecil. Jadi para spekulator atau orang-orang yang memanfaatkan info insider itu dia bisa masuk ke saham-saham ini dengan nominal yang tidak terlalu banyak ya. Bukan dengan melihat ini ya secara fundamental perusahaannya. Nah, mengapa kok dia bisa ditarik sampai 6.000? Kalau kita lihat memang di saham KARW sendiri ya, itu pemegang sahamnya itu sangat kecil ya. Dengan market cap yang sangat kecil, kemudian ini ya number of shareholder-nya itu nggak sampai 2.000 orang. Nah, ini membuat tentu si bandarnya atau pemegang saham yang mayoritas itu dapat dengan mudah untuk menaikkan harga sahamnya ya. Nah, si KARW ini kan dia di backdoor listing di harga 66. Tidak ada yang menyangka, kecuali si bandar, dia akan ditarik sampai 6.000 kan. Mungkin orang-orang yang di 50, ada yang menjual di 500, itu sudah 10 kali lipat. Kalau dia jual di 5.000, itu sudah 100 kali lipat. Namun saya meragukan ada orang-orang retail yang bisa bertahan ya, dari 50 sampai di hold terus sampai 6.000 atau 7.000. Nah, itu pasti sangat amat jarang. Apalagi dengan porsi barang yang sangat minim untuk KARW ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya untuk saham si Laba ini juga hampir sama.
keluar berita ya di tanggal 3 Mei 2024. Nah, ini juga sama, ada info dari bursa tentang ini, informasi material. Perseroan telah menerima informasi bahwa Adiatama Global ya dan PT Alpha Omega ini sebagai penjual ya telah menandatangani perjanjian jual beli saham. Nah, jadi artinya dijual ya sebanyak berapa puluh, 79,1%. Nah, hampir sama. Si KRW itu juga 80%-an ya. Atas berita ini, harga saham laba sendiri pun juga dari 50 naik sekarang ke 705, sudah naik 10 lebih ya, 10 kali lipat lebih ya. Ketika berita ini rilis di tanggal berapa? Tanggal 3 Mei. Nah, di sini kita bisa cek di bulan Mei ya, tanggal 3 Mei. Mana ini? Tanggal 3 Mei, April. Nah, di tanggal 3 Mei ini sahamnya langsung arah plus 33%. Sama di mana biasanya untuk berita-berita seperti ini kan keluarnya itu setelah market tutup ya. Nah, ternyata ada orang-orang yang sudah mendapatkan info terlebih dahulu. Jadi mereka yang mempunyai koneksi ke manajemen langsung atau ke orang-orang yang bekerja di sana atau pihak-pihak yang bisa dipercaya bahwa oh ini memang sudah final transaksinya untuk backdoornya ini sudah final. Nah, mereka berspekulasi membeli. Nah, ceritanya juga sama ya, dia beli tentu kalau misalkan di hold ya sudah mendapat profit sangat banyak. Nah, kalau kita cek si laba sendiri kurang lebih sama, number of shareholder-nya juga nggak terlalu banyak ya. Ini 2.500, 2.500 dan terakhir masih 2.700, jadi masih kecil sekali number of shareholder. Dan kalau teman-teman cek di equity-nya, bukan equity, tapi di market cap-nya untuk laba sendiri, nah market cap-nya ini cuman sempat 50 miliar ya ketika harga sahamnya 50. Waktu harga saham 50, market cap-nya tinggal 50 M. Dan sekarang itu 705 harga sahamnya ya. Naiknya gila-gilaan dan market cap-nya sudah 700 miliar. Nah, si laba ini juga secara fundamental sudah nggak masuk akal ya untuk divaluasi dengan market cap 777 miliar ini. Tapi ya namanya ada penggeraknya, ada si bandar yang sudah punya banyak porsinya dengan market cap yang cuma 50 M ini tentu akan sangat memudahkan ya untuk menggerakkan harga si laba. Nah, dari transaksi si KRW dan laba kita bisa menarik benang merah bahwa memang untuk transaksi yang special condition seperti ini, kalau kita mempunyai info yang lebih cepat dari yang berita dirilis di market, kita bisa mendapat harga itu 50 ya atau harga terendahnya. Nah, tapi ada juga mungkin ya para spekulan-spekulan yang dia tidak menabrak atau tidak membeli di harga 50, tapi dia membeli ketika sudah naik. Nah, itu benar-benar unsur spekulasinya tinggi. Nah, sekarang ada saham yang juga lagi diperbincangkan ya. Itu karena kurang lebih sama ya. Itu saham Netvi, di mana saham film itu berencana mengakuisisi 80% saham Netvi. Nah, kalau teman-teman cek sendiri ya untuk saham Netvi ya, secara chartnya coba saya lihatkan ya. Saham Netvi. Nah, untuk saham Netvi sendiri di 2024 ini sempat menyentuh 30-an, sekarang sudah di angka 123-an ya. Di website IDX tanggal 29 Agustus ini ya ada rencana reverse stock ya. Nah, reverse stock ini sebenarnya corporate action yang buruk ya, dimana biasanya saham 50 di reverse jadi misalkan jadi 500 ya, tapi jumlah sahamnya itu dibagi sesuai rasionya. Nah, si Netvi ini sudah mengeluarkan ini tanggal 29 Agustus ya, jam 19.43 sesudah tutup bursa ya. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya pun ini ya, di tanggal 29 Agustus itu ternyata dia nggak usah 29. Tanggal sebelumnya pun tanggal 20 berapa ya? 26 ini dia sudah arah, 27 arah, 29 juga arah. Kemudian tanggal seterusnya ini juga arah beberapa hari. Nah, di tanggal ini video ini dibuat 4 September ini dia turun nih 3,15%. Nah, artinya memang sama lagi ada orang-orang yang sudah mengetahui aksi ini ya untuk akuisisi film terhadap Netvi. Cuman bedanya Netvi ini belum final. Belum final karena yang di bursa ini itu adalah rencana reverse stock ya. Bukan sudah tanda tangan film membeli sahamnya Netvi, itu masih belum final. Nah, momen ini juga dimanfaatkan ya oleh para spekulator-spekulator untuk membeli saham Netvi.
Cuma menurut saya untuk Netvi sendiri, memang kalau itu benar terjadi film mengakuisisi Netvi, ya bisa jadi harga sahamnya juga akan naik. Cuma teman-teman harus hati-hati karena di Netvi ini number of shareholder-nya itu bukan 2000 atau 1900 tapi 10.000. Artinya cukup banyak retail yang ada di saham Netvi ya untuk posisi saat ini. Dan kalau teman-teman cek di sini ya, secara market cap-nya, dia bukan market cap yang awalnya 50M, bahkan tadi 49M ya, tapi dia market cap-nya itu sudah 1,3 triliun. Jadi kalau teman-teman berharap si Netvi ini digoreng tinggi seperti berapa ribu, menurut saya pribadi itu lebih susah jauh dibandingkan laba dan KARW ya. Walaupun laba dan KARW itu juga menurut saya nggak masuk akal, harganya sudah sampai 7.000 ya si KARW, itu sudah sangat-sangat over. Nah, Netvi sendiri market cap-nya karena sudah mencapai triliunan. Nah, kalau fundamental sudah nggak usah dilihat ya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini, karena memang faktor membelinya bukan karena fundamental perusahaan. Market cap-nya yang begitu besar ini ya menjadi pemberat si Netvi untuk bisa naik. Ya, cuma namanya spekulator, mereka pasti suka ya dengan berita-berita seperti ini. Wah, ini ada mau akuisisi lagi, berharap bisa naik seperti KARW dan juga laba ya. Nah, terus ada juga ini seperti ini ya, asuransi JMA Syariah, apa ini, JMAS ya, dia dikabarkan mau diakuisisi oleh Maybank, terus dibantah. Nah, baru berita-berita seperti ini saja juga sahamnya itu sudah bergerak duluan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sahamnya 7 Agustus juga naik arah, kemudian 8 Agustus juga arah lagi ya, dari 50-an jadi 150, naik sudah 3 kali lipat. Memang market kita ini sangat irasional, dan saya ingin menghimbau ya untuk para viewer dari YouTube saya ini, supaya teman-teman jangan rusak psikologisnya ketika ada di kondisi ini. Karena saya lihat banyak sekali di grup-grup itu kan membahas ini semua. Kemudian saya juga lihat ada investor-investor ya juga yang membahas hal ini, bahkan dalam tanda kutip itu menyarankan untuk membeli salah satu saham. Nah, teman-teman ketika melihat kondisi seperti ini, itu jangan rusak psikologis. Maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat, wih ini enak ya, kalau kita bisa dapat harga 50 kemudian naik sampai 7.000, langsung bisa instan kaya kan. Nah, itu yang saya bilang bisa merusak psikologis. Kenapa? Karena nanti jalan pikiran teman-teman langsung berubah. Kalau mungkin dulu sudah merasa, oke, saya mau invest ya, investor sebagai investor fundamentalis, terus melihat hal ini, imannya goyah, teman-teman beralih. Nah, teman-teman mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Contohnya ya, misalkan udahlah saya nggak tahu, pokoknya ketika ada emiten dikabarkan mau backdoor, mau akuisisi, langsung dibeli semua. Nah, itu yang jangan ya teman-teman, jangan sampai melakukan hal itu. Intinya jangan sampai karena kondisi yang sekarang sedang hype seperti ini untuk saham-saham yang naiknya luar biasa, teman-teman malah larut ke dalamnya, dan mungkin nanti kalau kejebak bisa menimbulkan kerugian ya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak ada yang tahu mau kemana harga saham itu, walaupun ada berita ya, ada akuisisi. Nah, contoh lainnya seperti mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, si saham apa namanya, nah ini ya, Smartfren sama XL, dia mau merger. Terus ada berita juga Salim Group mau akuisisi ya, XL dan Friends sesudah merger. Nah, berita-berita seperti ini memang kelihatannya itu menarik, padahal sebenarnya ya kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah gitu loh. Kalau berita-beritanya sudah tersiar ke publik, publik sudah tahu semua, kemungkinan dia untuk naik itu malah semakin kecil. Makanya saya bilang tadi di awal video bahwa untuk orang-orang yang bisa memanfaatkan momen ini adalah orang-orang yang mempunyai dalam tanda kutip akses khusus ya, insider trading, sehingga mereka bisa mengetahui terlebih dahulu info, dia membeli sebelum beritanya itu rilis ke publik. Nah, cara mengecek insidernya ini yang susah sekali. Kan nggak bisa kita, kalau misalkan ada orang yang kenal dengan langsung ke orang-orang karyawan di perusahaannya, terus dia tanya, kemudian dibocorkan, kan kita susah mengeceknya. Bursa pun saya yakin juga akan kesusahan, karena memang insider trading itu kan diilegalkan ya, tidak legal ya. Nah, tapi ya susah lah kalau saya bilang mau untuk men-trace ya para pelaku insider trading. Dan yang kedua yang bisa untung di saham-saham seperti ini ya tentu para spekulator, orang-orang yang berani mengambil resiko, berani berjudi. Tapi saya yakin mereka pun tidak akan bisa memasukkan uangnya dalam jumlah banyak. Karena ya keterbatasan dari likuiditas transaksi dan market cap-nya sendiri.
itu juga masih sangat amat kecil kan. Tadi seperti 40M atau 50M waktu di harga 50. Nah, begitu naik ya baru market cap-nya dari 50M jadi berapa triliun kan tadi si KARV. Oke, intinya teman-teman dengan kondisi seperti sekarang jangan mudah tergiur ya, apalagi untuk saham-saham yang sudah masuk ke pemberitaan atau media secara massal, secara publik. Nah, begitu sudah banyak investor retail yang sudah tahu beritanya, potensi dia untuk naik sangat signifikan itu akan semakin kecil, dan bisa-bisa teman-teman akan menjadi korban kalau malah teman-teman yang masuk saat harga sahamnya itu naik tinggi. Oke guys ya, cukup sekian video kali, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.